kabar hari ini Nak Reva? Ya alhamdulillah baik Bu. Tapi sebenarnya Bu akhir-akhir ini tuh kayak agak bingung Kak Bu. Terus kayak capek Kak juga. Kayak saya tuh merasa nggak jadi seperti diri saya sendiri Bu akhir-akhir ini. Ibu ikut prihatin Nak Reva. Kalau begitu boleh cerita pelan-pelan Nak apa yang sedang Nak Reva rasakan. Iya Bu, bisa Bu. Jadi sebenarnya tuh Bu, saya merasa seperti apa nih Bu, kayak sedang pura-pura Bu jadi orang lain. Di sekolah itu saya harus ikut gaya teman-teman supaya biar dianggap gaul. Tapi kalau saya tidak ikut, saya tuh kayak merasa dikucilkan juga. Jadi saya tuh ragu Bu, sebenarnya saya ini siapa? Saya tuh tidak pernah benar-benar mengikuti apa yang saya mau. Saya tuh hanya melihat orang-orang di sekitar saya dan mengikuti mereka ya Bu. Gitu Bu. Jadi seperti kayak ada tekanan Dina dari teman tak supaya kayak suruh untuk menjadi seseorang yang bukan diri Nak. Itu bisa sangat membingungkan, apalagi kalau sampai membuat tak mempertanyakan identitas diri Nak Reva. Iya Bu, rasanya tuh kayak kehilangan jati diri Bu. Aku paham Nak, tapi hari ini kita bisa coba melihat masa itu dari cara pandang tak yang berbeda Nak Reva. Dalam konseling ini, Ibu ingin ajak Nak Reva untuk memisahkan masalah dari diri tak sendiri. Karena bukan masalah tak, tapi kamu sedang menghadapi masalah Nak. Oh begitu deh Bu, jadi bisa dibilang kalau masalah ini, masalahnya itu bukan saya Ibu. Iya Nak Reva, betul sekali. Sekarang coba kita beri nama untuk masalah ini. Kalau tekanan dari teman-teman yang membuat tak merasa harus berubah dan kehilangan diri tak sendiri, itu adalah sosok atau tokoh. Dia seperti apa menurut tak? Bisa mungkin kasih nama Nak? Oh iya Bu, mungkin kayak apa nih Bu, bayangan yang selalu mengikuti mungkin Bu, dan namanya mungkin peniru terpaksa Bu. Wah, peniru terpaksa nih nama yang kuat. Bagaimana kalau sekarang kita tulis di buku binder yang di meja Ibu untuk peniru terpaksa itu, terus surat yang menyampaikan perasaan dari hati isinya Nak Reva. Oh iya Bu, baik Bu, mungkin saya mau coba Bu. Ini Nak Reva. Oh jadi langsung menulis kayak ini Bu? Iya Nak. Oke, sembarang gini bisa ketulis kok Bu, asalkan berhubungan sama tadi itu siswa peniru terpaksa. Iya, dari hati tak. Iya Bu. Ya, sudah Bu. Oh iya Nak. Ya. Setelah selesai menulis ini Nak Reva, apa Nak Reva mau membacakan atau Ibu saja yang baca? Mungkin saya yang baca sendiri nih Bu. Oh iya Nak. Teruntuk peniru terpaksa. Aku tahu kamu itu sudah lama menempel dalam hidupku. Kamu membisikkan bahwa aku harus berubah agar diterima. Kamu membuatku takut jadi berbeda, takut dikucilkan. Tapi hari ini aku mau bicara. Aku capek jadi bayangan orang lain. Aku lelah memakai topeng yang bukan milikku. Kamu mungkin pernah membantuku merasa aman. Tapi sekarang aku sadar, itu hanya semu. Aku ingin mengenal diriku sendiri. Aku ingin tertawa dengan caraku, berpakaian dengan gayaku, dan memilih tanpa merasa bersalah. Mulai sekarang, aku tak akan terus mendengarkanmu. Aku ingin belajar mencintai versi diriku yang asli. Meski belum sempurna, dia tetap layak untuk dihargai. Jadi, peniru terpaksa, terima kasih sudah menunjukkan apa yang bukan diriku, tapi aku tidak membiarkanmu mengendalikan hidupku lagi. Hari ini, aku memilih menjadi Reva. Reva yang tidak sempurna, tapi nyata. Oke, sudah Ibu. Terima kasih Nak Reva sudah berbagi apa yang Nak Reva rasakan setelah menuliskan dan membacakan surat ini Nak. Saya merasa lega Bu pastinya, dan sadar kalau misalkan saya itu punya hak untuk menjadi diri saya sendiri Bu. Luar biasa Nak Reva. Coba ingat-ingat ada momen yang ketika Nak Reva merasa bangga menjadi diri tak sendiri tanpa perlu menjadi orang lain. Mungkin waktu saya berani Bu tampil jadi MC di acara sekolah. Jadi dulu itu memang pernah Kak Bu jadi MC Bu pas acara sekolah.
Meskipun kayak gayaku itu beda dari teman-teman, tapi banyak yang bilang saya unik Bu, karena hari itu memang saya berpakaian sesuai dengan apa yang saya mau. Itu dia Nak Reva, potongan-potongan dari kisah keberanian Tak yang kadang terlupakan. Nah, bagaimana kalau kita kumpulkan momen-momen seperti itu, lalu buat cerita baru, kisah tentang Reva yang tetap kuat di tengah keadaan tekanan Tak. Oh iya Bu, sepertinya saya tertarik Bu. Mungkin mau Kak buat tulisan Bu, kayak puisi mungkin Bu, bisa aja Bu? Tentu bisa sekali Nak Reva, kita bisa mulai dengan menulis bagian pertama di sesi berikutnya. Nah, Ibu akan merangkaikan jadi kisah yang membanggakan. Oh iya, saya juga jadi kepikiran Bu, apakah saya itu satu-satunya yang merasa seperti ini Bu? Atau mungkin ada juga teman-teman saya yang lain yang juga sedang berjuang, tapi mereka tidak berani bicara. Jadi tiba-tiba saja kepikiran Kak Bu. Iya, nah itu pertanyaan yang bijak Nak Reva. Seringkali banyak orang mengalami hal yang sama, hanya saja mereka tidak menunjukkan atau tidak punya ruang yang aman untuk berbagi Nak Reva. Tapi sekarang Nak Reva sudah mulai menciptakan ruang untuk diri tak sendiri Nak Reva. Iya Bu, dulu itu saya kira kalau saya jadi diri saya sendiri itu malah bikin dijauhi Bu. Tapi ternyata saya justru merasa lebih tenang setelah jujur sama diri saya sendiri Bu. Betul sekali Nak Reva, kejujuran pada diri tak sendiri adalah langkah pertama menuju kedewasaan tak dan keteguhan identitas. Dan Nak Reva sudah memulainya hari ini Nak Reva. Iya Bu, saya jadi mau mengenal diri saya lebih jauh Bu juga. Dan apa yang benar-benar saya suka, apa yang saya yakini, dan siapa yang bisa menerima saya padanya. Saya jadi mau mencari tahu semua itu Bu. Itu niat yang sangat baik Nak Reva. Kita bisa menjadikannya itu tujuan dalam beberapa sesi ke depan. Mungkin Nak Reva bisa membuat daftar hal-hal yang Nak Reva sukai dan tidak disukai tanpa dipengaruhi oleh opini orang lain Nak Reva. Oh, kayak semacam jurnal pribadi Bu. Iya, nah betul. Buat jurnal diri dan Nak Reva bisa memberi judul jurnal itu sendiri. Mungkin sesuatu yang memberi semangat atau mencerminkan perjalanan Nak Reva. Oh iya Bu, mungkin saya mau beri nama apa Bu? Langkah kecilku mungkin Bu, karena walaupun kecil, kayak rasanya itu penting sekali buat saya sekarang. Judul yang indah Nak Reva, setiap langkah kecil memang penting. Ibu harap suatu hari Nak Reva bisa membaca kembali jurnal dan tersenyum Ki membacanya Nak Reva, melihat betapa jauh Ki dan terus Ki berjalan. Ibu, terima kasih Bu, saya juga merasa lebih ringan sekarang. Saya kira tadinya saya itu hanya berlebihan nih Bu, tapi ternyata perasaan saya memang penting untuk dipahami nih Bu. Iya Nak Reva, sangat penting Nak Reva, dan perasaan itu valid. Nah, dan Nak Reva layak untuk didengarkan, dipahami, dan diterima, terutama oleh diri tak sendiri Nak Reva. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Saya akan coba lebih percaya diri, jadi diri saya sendiri mulai hari ini, meski pelan-pelan, dan saya juga merasa lebih yakin sekarang. Jadi saya mau coba untuk bisa belajar menjadi diri saya sendiri. Iya Nak Reva, pelan-pelan tidak apa-apa Nak. Yang penting Nak Reva tidak berhenti. Ibu bangga sekali dengan Nak Reva pada hari ini. Ingat Ki Nak, bukan akhir ini, tetapi ini adalah awal dari perjalanannya Nak Reva menemukan dan merayakan siapa diri tak yang sebenarnya. Ya baik Bu, sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Tadi masukan-masukan atau arahan-arahan dari Ibu membuat saya sedikit termotivasi, dan saya sejujurnya sekarang merasa ada sedikit keinginan walaupun sedikit untuk bisa lebih percaya diri Bu. Sekali lagi kalau begitu tetap semangat Nak Reva, dan jangan lupa untuk tetap semangat dan jangan pedulikan ki orang lain Nak Reva. Ya baik Bu, sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Kalau begitu saya izin pamit ke kelas Bu, karena sudah ada pelajaran tambahan lagi Bu. Ya Nak Reva. Ya baik Bu, sekali lagi terima kasih Bu. Ya, sampai jumpa nanti Dina. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.